lam. Artinya tidak sempurna ilmu tanpa amal. Dan apa makna amal tanpa ilmu? Padukan ilmu dengan amal, maka perpaduan itulah yang disebut dengan hikmah. Ya, ilmu dan amal akan melahirkan hikmah, dan orang yang punya hikmah itulah anugerah yang besar dalam hidup ini. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan barang siapa orang yang berikan hikmah, punya ilmu dia dan punya amal. Artinya banyak orang alim tapi belum tentu orang amil. Dan banyak orang amil tapi tidak berbasis pada ilmu. Ketika bertemu dua hal itu, itulah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi oleh karena itu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian kecil ada yang mutasyabihat, ada yang sama, ada makna ihtimalat, mengandung lebih dari satu makna. Misalnya juga ada makna-makna yang kita tidak tahu. Alif Lam Ra, Yasin, Taha. Sebagian ulama mengatakan itu sebahagian mutasyabihat. Kita tidak tahu apa maknanya. Kebanyakan mufassir mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Tapi kebanyakan para mufassir mengatakan inilah sebagai isyarat, sebagai tanda apabila ada al-ahruf al-muqatta', ada huruf-huruf potong, maka setelah itu pasti Al-Quran membicarakan tentang esensi dan urgensi Al-Quran bagi hamba. Pokoknya asalnya huruf potong itu mesti Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, Yasin wal Qur'anil Hakim. Setiap ada huruf potong, Allah hendak berikan isyarat kepada hambanya, wahai hambaku, setelah ini akan informasi penting. Apa ya Allah? Tentang urgensi Al-Quran dalam hidup. Jadi oleh karena itu menjadi poin yang penting bahwa dalam hidup kita mesti ada Al-Quran. Orang yang dalam hatinya tidak ada sepotong Al-Quran, Nabi mengatakan man kana laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dalam hatinya tidak ada secuil Al-Quran, itu hatinya persis seperti rumah yang kosong. Nah, rumah kosong itu apa isinya? Yang rumah itu nama limang Tuhan dan dua dua. Itulah. Artinya kalau kita tidak ada tulisan sedikit pun Al-Quran, hati kita adalah rumah yang kosong. Maka mulialah orang yang dalam hatinya ada Al-Quran, yang hidupnya bersama Al-Quran, yang temannya adalah Al-Quran, yang meninggalnya bersama Al-Quran, mendampingi mahsyarnya bersama Al-Quran, dan Al-Quran akan mendampinginya sampai nanti masuk ke dalam surga. Imam Syafi'i hafal Quran 9 tahun. Hafal. Kenapa? Karena begitu penting esensi Al-Quran. Di sanalah sumber daripada segala yang ada dalam bumi ini. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, kunna umul kitab, yang ayat-ayat muhkamat adalah referensi utama dan sisanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Allah yang dimuliakan. Lalu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan betapa Al-Quran sangat penting dalam kehidupan kita, kemudian ada ayat muhkamat yang referensi utama yang kita baca, pemahaman hukum-hukum Al-Quran, bagaimana penjelasan tentang tata kehidupan kita ini yang diinspirasi oleh Al-Quran. Ada sebagian kecil yang mutasyabihat. Allah mengatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang dalam hatinya ada al-mailu 'anil haq, tidak ada keinginan baik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran tidak dibimbing hidayahnya oleh Allah. Maka orang-orang yang seperti itu kata Allah,
ibtigha al-fitnati, maka membaca ayat-ayat mutasyabihat itu menjadi keraguan kepadanya, akan menutup jalan orang lain untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ketika kita baca, awalnya dengan keyakinan akan kebenaran Al-Qur'an. Jadi kalau kita buka surah Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim. Setelah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa maknanya? Wahai manusia, sebelum kau baca Al-Qur'an, yakini dulu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Berangkat dari keyakinan. Tidak boleh orang membaca meragukan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dijamin kebenarannya, mukjizatnya dalam perspektif lafaznya dan penyampainya kepada kita. Maka tidak boleh ada orang yang ragu. Bila kita satu huruf ragu kepada Al-Quran, sama dengan ragu kepada satu ayat. Orang yang ragu satu ayat kepada Al-Quran, sama dengan ragu kepada seluruh ayat Al-Quran. Jadi itulah maknanya Dzalikal kitab la raiba. Berangkat dari keyakinan. Adapun tulisan-tulisan yang lain, ya, mungkin kita berangkat dari keraguan. Setelah kita baca baru hadir keyakinan. Al-Quran tidak berangkat dari keyakinan. Lalu kemudian hadirkanlah kepada engkau sebagai pemaparan hidayah-hidayah Allah yang ada di dalamnya. Inilah perspektif perbedaan Al-Quran dengan kalam selain Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran mu'jiz, Al-Quran sebagai mu'jizat, Allah telah menantang orang-orang ahli bahasa pada waktu itu. Maka dengan rahmatullah, Al-Quran sebagai mu'jizat madiyah, mu'jizat ma'nawiyah, mu'jizat substantif. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mu'jizat madiyah, mu'jizat material. Ketika nabinya pergi, hilang mu'jizatnya. Nabi Musa, mu'jizatnya apa? Tongkat menjadi ular. Kalau kita ada tongkat sekarang, gimana? Jadi ular? Enggak. Ya enggak. Tetapi mukjizat Al-Quran, mukjizat al-abadiyah, mukjizat yang abadi. Ini perbedaannya. Yang kedua, Al-Quran ini dia bukan material, tapi dia adalah mukjizat maknawi. Yang disentuh adalah akal. Orang semakin tinggi akalnya, semakin dia respect, appreciate kepada substansi Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang ahli kulit ketika ia hadir dalam sebuah pertemuan ilmiah di Riyadh. Jadi dia melihat di depan layar itu ada sebuah ayat yang ditulis, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adab. Kan gitu. Setiap kali kulitnya terkelupas dalam neraka, maka kami akan ganti dengan kulit yang lain. Dia berpikir, wah ini luar biasa. Dia adalah ahli kulit. Dia mengatakan ini luar biasa Al-Quran, karena ternyata memang kulit ini sebagai, dalam istilah bahasa medis, pain receptor, sebagai penerima rasa sakit. Jadi kulit ini sebagai detektor. Orang-orang yang tidak bisa melihat itu, kalau kita kasih uang, dia tahu. Ya, tegur ini, padahal tegur ini, tahu dia. Kok bisa? Dia mendeteksi dengan kulit. Nah, maka kita pun kalau ketemu anak kita tahu ini anak kita. Pakai apa deteksinya? Pakai kulit. Jadi kulit adalah sebagai alat deteksi. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, setiap kali kulit terkelupas, maka kami akan ganti dengan kulit yang lain. Maka kulit ini sebagai rasa sakit yang luar biasa. Ketika dalam neraka esok, Allah katakan itu. Tidak Allah katakan tulang, tidak Allah katakan daging, karena Allah tahu dan Allah yang menciptakan.
betapa kulit ini dia sangat sensitif dalam kehidupan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maknanya bahwa Al-Qur'an membuka cakrawala kita, betapa Al-Qur'an memberikan simbol-simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki itu sebenarnya menghantarkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Dan ayat-ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat yang samar ini tidak ada yang tahu kecuali yang pertama Allah, yang kedua orang-orang yang rasikh keilmuannya. Betapa orang berilmu yang rasikh ini sangat mulia. Tidak akan ada yang tahu mutasyabihat ini kecuali Allah yang pertama, yang kedua orang-orang yang rasikh keilmuan. Jadi ilmu ini adalah sebagai kekayaan yang luar biasa. Maka jemaah dirahmati Allah, orang yang banyak ilmunya sebenarnya dia kaya dalam hidup. Orang yang banyak ilmu itu tidak merasa sepi dia. Dia ramai dalam kesepian. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, dia sepi dalam keramaian. Jadi kalau orang-orang alim itu kan dia sendiriannya merasa ramai. Komunikasi dia dengan kita, pembahasan-pembahasannya menarik dia walaupun hanya sendiri. Ini fungsi ilmu. Maka kalau kita ingin tak sepi, bergaullah dengan ilmu. Jadi ilmu adalah mutiara yang amat sangat berharga. Itulah sebabnya makanya ayat yang pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, baca. Baca adalah jendela untuk membuka cakrawala. Orang yang semakin banyak ilmunya, semakin merasa haus adanya. Man kasra ilmu qalla inkar. Orang semakin banyak ilmunya akan semakin minim pengingkarannya. Oh ya, saya belum paham. Nah, jadi dia semakin banyak ilmunya, semakin banyak dia merasa banyak yang tidak dia tahu. Makanya ilmu akan menghadirkan kearifan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pesan kepada kita betapa keilmuan itu Allah angkat. Allah bukan mengangkat orang alim, tapi orang alim terangkat karena ilmunya. Sama Al-Quran, Allah tidak mengangkat orang yang ahli Quran, tapi dia terangkat karena mulianya Al-Quran itu. Jadi oleh karena itulah jemaah dirahmati Allah, ayat ini memberikan sebuah pesan kepada kita. Kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, hendaklah kita menjadi orang yang senang dengan ilmu. Senang ilmu, mencari ilmu tidak mesti alim. Karena alim tidak itu adalah satu output. Kita belajar kan belum tentu tahu. Kita belajar belum tentu kita alim. Tapi proses menjadi alim itulah satu kemuliaan. Tapi menjadi alim itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang makin dah makan, makin haji itu nasi. Makin dah mulu, makin dua lagi. Tapi kan jalan. Nah, jadi inilah maknanya kita harus berusaha untuk menjadi orang alim walau tidak pernah sampai ke tingkat kealiman. Nah, makanya teman-teman ada dua bacaan. Ada yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang ilmu-ilmu itu, mutasyabihat itu kecuali Allah saja. Itu wakaf pertama. Jadi beda wakaf akan beda maknanya. Nah, apa itu? Ya tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada bacaan yang kedua diwakafkan kepada warasikhuna fil ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Tidaklah ada yang tahu tentang ta'wilnya itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah perspektif bahwa
ketika kita semakin banyak mendalami Al-Quran, semakin Allah membuka wawasan keilmuan kita. Jadi man amila ma alima, 'allamahullahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan keilmuan-keilmuan yang dia miliki itu, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dimilikinya. Maka beda kita memiliki ilmu dengan memiliki yang lain apa? Ilmu itu kita membaca satu topik, tapi kita paham topik yang lain. Itu. Kita baca satu judul, tapi kita paham judul yang lain. Ternyata ilmu ini dia saling berhubung, saling tersambung. Tidak ada ilmu yang dia terputus dengan yang lain. Maka semakin banyak kita baca, ternyata ilmu ini adalah satu sistem yang sangat terkait satu dengan yang lain. Orang kalau belajar fisika, kimia, baca Quran itu lebih dalam keilmuannya. Kenapa demikian? Karena tidak ada ilmu yang terputus. Tidak ada ilmu yang tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Apa tanda orang yang rasih dalam ilmunya? Orang yang rasih ilmunya dia mengakui bahwa ada sesuatu yang mampu digapai oleh nalar yang dianggap sebagai rasional, ada juga sesuatu yang nalarnya tak sampai yang disebut dengan kebenaran supra-rasional. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar pikiran kita, itu bukan tidak benar, tapi kita tidak sampai kepada kebenaran itu karena instrumen yang kita miliki itu terbatas. Misalnya surga dengan neraka, nalar kita tidak sanggup ke sana. Kenapa? Karena instrumen yang kita miliki terbatas. Maka itulah yang disebut dengan kebenaran supra-rasional. Maka rasional saja tidak cukup, tidak cukup. Orang kalau hanya mengandalkan rasional, dia akan terhenti dalam hidupnya. Karena kebahagiaan itu tidak rasional. Kita mau beli kebahagiaan, tidak bisa kita beli kebahagiaan. Keindahan itu kita tidak bisa melihat keindahan itu. Dia tidak rasional. Akal di mana kita tidak tahu di mana. Ruh ditanya di mana kita tidak bisa jelaskan itu. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan instrumen kepada kita terbatas. Jadi tidak ada manusia kecuali ada keterbatasannya. Pandangan kita terbatas. Apa di belakang dinding kita tidak tahu. Pendengaran kita terbatas. Kita hanya bisa mendengar 20 sampai 20.000 kHz. Kalau di atas itu kita akan mati. Maka beberapa umat terdahulu diazab dengan suara keras. Kenapa? Karena keterbatasan pikiran. Ya. Jadi oleh karena itu jamaah rahmatullah, manusia itu mesti terbatas. Kalau tidak terbatas, bukan manusia namanya. Jadi oleh karena itu, kalau kita punya ilmu dan ada juga kita tidak tahu, itulah memang manusia yang hadir kita untuk saling menyempurnakan. Seolah-olah ayat ini mengatakan, ya Allah, dengan keterbatasan ilmu kami yakin apapun yang kau sampaikan, ada surga, ada neraka, ada azab, ada nikmat, kami yakin ya Allah, walaupun nalar kami tak sampai ke sana. Itulah kebenaran supra-rasional. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alat untuk mengukur itu yang pertama nalar. Yang kedua agama atau ilmu as-sam'iyah, wahyu. Kita ada sesuatu yang kita enggak bisa gapai ke sana kecuali informasi wahyu. Yang informasi wahyu itu hanya satu cara yang kita miliki adalah kita mengimaninya. Kalau yang empiris, yang kita lihat itu bisa kita nalar, tapi yang ini tidak bisa. Dia hanya kita mampu mengimani. Ya Allah, amanna kullun min 'inda rabbina. Apapun yang disampaikan tadi, surga neraka itu informasi dari Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru
illa ulul albab, dan tidaklah akan ada mengambil pelajaran dari informasi ini kecuali orang-orang yang punya al-albab. Al-albab ini dari lub artinya substansi. Jadi badan kita yang besar, ternyata yang paling penting bukan badan ini, tapi ada al-lub, yaitu pikiran nalar kita. Itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Maka janganlah kita Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah kepada kita. Ada anugerah fitrah yang Allah berikan pendengaran, penglihatan. Ada anugerah akal. Akal ini sumbernya hati. Bahwa manusia ada hati, ayam juga punya hati. Tapi Allah tidak fungsikan kepada selain manusia, hanya manusia yang difungsikan hatinya. Dari hati itu kita merasakan bahagia. Di sana pula kita meneteskan air mata. Hati pula yang memberikan kita kesan-kesan dalam kehidupan kita. Sana ukuran kebahagiaan dan kesengsaraan itu hati. Jadi orang walaupun makan ikan asin, tapi kalau hatinya senang, bahagia ya. Itu hati. Maka dalam hidup kita ini, yang kita pertajam itu bukan badan, tapi hati kita. Hati. Kenapa demikian? Karena itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau misalnya kita punya yang waktu mau korban kan, kalau ada binatang kan kita besarkan badannya kan untuk korban ya. Tapi manusia lah, manusia itu diasah oleh Allah hatinya. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Diasah itu apa bukti hati diasah itu? Bila dibacakan ayat-ayat bergetar hati. Bergetar karena hati itu dapat meresap. Hati itu dapat mentadabbur. Hati itu dapat membaca nalar-nalarnya. Jadi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beberapa poin tentang Al-Quran semoga menjadi pencerahan kepada kita semua dari kalam Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga kita dapat menikmati Al-Quran itu. Semakin banyak kita membacanya, semakin merasa indahnya hidup bersama Al-Quran sebagai kalam Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.